Bab 020. Mana kunci mobilnya? Ucap Boril pada Dito sambil mengulurkan tangan. Dito yang tidak tahu apa-apa, gelagapan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi Mas, Bapak, kasih ke saya kuncinya. Ini Mas. Sepanjang bekerja sebagai sopir di keluarga Rohichan, baru kali ini Dito mendapat bentakan dari Boril. Dia kaget dan langsung memberikan kuncinya pada Boril. Tanpa membuang waktu, Boril masuk mobil, dan mengendarainya pergi dengan kecepatan penuh. Tepat pada saat itu Bayu baru sampai di tempat parkir. Dia hanya menarik napas lelah melihat kepergian putra sulungnya itu. Pak, saya mohon maaf, Mas Boril maksa saya buat minta kuncinya, sesal Dito yang sangat dimengerti oleh Bayu. Boril sedang dalam keadaan panik. Bayu tak bisa mengatakan hal yang sebenarnya pada Boril. Biarlah Boril sendiri yang mencari tahu. Cel mobil Jaguar XF berwarna hitam itu sampai di depan rumah milik Apko. Tak ada aktivitas yang terlihat di area rumahnya. Warung sotonya pun tutup. Sehingga Boril harus berjalan menuju belakang warung yang akan menghubungkannya langsung dengan pintu depan rumah mertuanya. Ya, meskipun hanya beberapa hari menikahi Aprilia, Boril cukup menghafal seluk-beluk rumah ini. Bu, sapa Boril yang melihat Liana menjemur handuk di halaman depan rumah. Sedangkan Liana yang merasa namanya dipanggil, langsung menoleh. Dia cukup terkejut ketika mendapati Arik berada hanya beberapa langkah di sampingnya. Namun Liana segera menguasai dirinya dan memberikan senyum manis seperti biasanya ketika dia bertemu dengan anak dari mantan majikannya tersebut. Pak Boril. Seolah tak terjadi apapun Liana kemudian menghampiri Boril. Mari masuk Pak. Ayo, saya buatkan minum. Mana Ayu? Liana terdiam. Dia tahu setelah bebas pasti Boril akan mencari putrinya. Bu, saya ingin bertemu Ayu. Apakah Ayu ada? Dia di kamar. Tanya Boril kepada Liana dan berharap masih menemukan istrinya di dalam. Aprilia tidak di sini. Bukan Liana. Namun Apkolah yang menjawabnya. Dia baru datang dari arah kebun belakang dan melihat Boril bicara dengan Liana. Kemudian menghampiri mereka. Masih dengan raut wajah tak bersahabat dan menatap marah pada Boril. Di mana istri saya? Kali ini Boril tak mengiba pada Apko. Justru sebaliknya dia melihat dalam pada mertuanya tersebut. Aprilia sudah berada di tempat yang tepat. Dan dia sudah pergi jauh. Tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Apko, Boril berjalan menuju arah dalam rumah ini. Mencari sendiri istrinya sambil manggil namanya. Ayu. Ayu, ini Mas sayang, kamu di mana? Meski memasuki seluruh ruangan di ruangan ini Boril tak juga menemukan istrinya. Ayu, ayo kita pulang. Mas sudah jemput kamu. Tak menemukan istrinya dimanapun Boril kemudian menemui kembali kedua mertuanya yang masih berdiri di depan rumah. Mana Ayu? Sudah saya bilang dia tidak di sini, dia memutuskan untuk pergi bersama dengan orang tua kandungnya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kalian bisa memisahkan saya dengan istri dan anak saya? Kenapa tidak bisa? Aprilia sendiri yang menginginkannya. Bohong. Aprilia mencintai saya. Tidak mungkin dia menginginkan perpisahan kami. Kenapa tidak mungkin? Bahkan dia telah menukar perpisahan kalian dengan kebebasanmu di penjara. Sentak Apko pada Boril yang membuat pria itu memundurkan langkahnya ke belakang sungguh terkejut dengan apa yang dikatakan oleh mertuanya tersebut. Nafasnya tersengal tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa yang Bapak bicarakan? Kebenaran. Pak, sudah. Liana mencoba menenangkan suaminya yang mulai dikuasai oleh amarah. Biarkan dia tahu yang sebenarnya. Kalau kedua orang tuanya datang kepada kita untuk meminta kebebasannya dan Aprilia bersedia memberikan jaminan kebebasan untuk dia dengan syarat agar dia tidak menemui Aprilia lagi. Bohong.
Kalian berbohong, Ayu sangat mencintai saya. Mana mungkin dia menyetujui untuk berpisah dengan saya? Apko tersenyum sinis. Setelah kamu menganiaya dia, kamu masih berharap bahwa Aprilia masih mencintai kamu. Kamu waras. Saya waras. Kalian yang gila sudah memisahkan saya dengan istri dan anak saya. Kalian yang gila. Sentak Boril begitu keras hingga terlihatlah urat-urat yang menonjol di lehernya saking marahnya. Dia lalu keluar dari rumah itu dan naik ke mobil untuk mencari Aprilia lagi. Pak, kenapa jadi begini? Liana menangisi nasib putrinya yang begitu miris. Biarkan seperti ini, Bu, mungkin ini jalan yang terbaik. Aprilia masih muda, langkahnya masih panjang. Dan sudah seharusnya dia berpisah dengan pria itu yang hanya memberinya penderitaan saja. Bapak yakin Aprilia akan bahagia jika tanpa Pak Arik. Chapter flashback 5 hari sebelumnya sebelum Boril bebas dari penjara. Dari mana kamu? Abram yang baru akan keluar dari ramah menuju rumah sakit, menegur Stella yang baru pulang setelah menghilang 2 hari. Sedangkan yang ditegur tidak menjawab. Dia malah berjalan terus masuk ke dalam rumah. Stella, putri satu-satunya Boril Fabian Rohichan itu berdecak keras karena kesal namanya terus dipanggil oleh Andika. Hingga dia menghentikan langkahnya dan berbalik. Abis dari rumah Tante Naysila, Om. Jawabnya sambil mengeratkan gigi yang terlihat sangat tidak sopan di mata Abram. Andai kamu adalah anak saya sudah saya tampar wajah kamu itu, Stella. Ucapan Abram yang tidak terlalu keras namun bisa membuat Stella tersinggung. Kenapa kamu pulang? Kenapa nggak sekalian aja tinggal di rumah tante kamu yang sangat kamu sayangi itu? Om, kenapa sih kok tiba-tiba marah kayak gitu sama aku? Sudah saya bilang kalau kamu adalah anak saya. Saya tidak hanya akan marah tapi saya pukul kamu. Karena di saat papa kamu masuk penjara dan oma kamu dirawat di rumah sakit, kamu malah kabur dan memilih tinggal bersama Naysila. Apa? Om barusan bilang apa? Papamu masuk penjara. Dan oma, dirawat di RS. Tegas Abram sekali lagi. Tanpa menunggu reaksi Stella selanjutnya, Abram pergi meninggalkan keponakan satu-satunya itu yang masih berdiri terpaku mencerna setiap ucapan Abram. 2 hari dia tidak pulang setelah malam itu. Ketika dia menghadiri pesta ulang tahun Kareina Alfi, di mana ia melihat Dion memeluk Aprilia, Stella memilih untuk tidak tinggal di rumah, tapi menginap di rumah Naysila. Sadar kalau Abram sudah mau pergi, Stella lalu berlari mengejar omnya itu. Om, tunggu. Maksud om apa? Kenapa papa di penjara? Om. Tapi Abram yang kesal pada Stella malah melajukan mobilnya. Tanpa menunggu Stella. Tak kekurangan akal, Stella pun berlari menuju mobilnya sendiri dan mengejar Abram. Sialan. Pasti ini ada hubungannya sama Aprilia. Gue akan bikin perhitungan sama tuh orang. Kedua mobil mewah itu pun melaju cepat membelah jalanan ibu kota dan sampai di sebuah rumah sakit mewah. Di mana Abram akan menjemput Cindy yang sudah diizinkan pulang hari ini. Dia tahu kalau Stella mengikutinya. Namun Abram tak peduli. Ia biarkan Stella berjalan di belakangnya. Dan tak lama kemudian mereka pun sampai di kamar Cindy di mana sudah ada Bayu yang berbicara dengan dokter. Dan Cindy yang duduk di kursi roda. Oma, teriak Stella memanggil omanya. Lalu berlari dan berlutut di depannya sambil menangis. Oma, kenapa? Oma baik-baik saja. Hari ini sudah diperbolehkan pulang, maafin Stella Oma, aku gak tahu kalau Oma masuk rumah sakit. Stella menangis tulus di pangkuan neneknya. Cindy yang sudah sehat itu lalu tersenyum dan mengelus kepala cucunya itu. Membuat Abram dan Bayu yang melihatnya ikut merasakan sedih. Oma, papa kenapa masuk penjara? Stella menengadahkan kepalanya. Bertanya sambil menatap dalam manik neneknya itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sampai Oma masuk rumah sakit dan papa di penjara. Cindy tak menjawab.
Dia terdiam sebentar lalu mengusap wajah cucu satu-satunya tersebut. Nanti Oma akan ceritakan, tapi kita harus ke rumah Aprilia dulu. Cindy melihat Bayu. Dan suaminya itu menganggukkan kepalanya. Tanda setuju dengan ucapan istrinya. Barusan. Tuh kan, Stella udah yakin dari awal kalau semua ini ada hubungannya sama Aprilia. Dia. Semoga setelah ini otak dan pikiran kamu bisa terbuka, Stella. Abram yang geram sedari tadi, memotong ucapan keponakannya. Lalu tanpa banyak bicara lagi, mendorong dengan pelan kursi roda ibunya. Hingga Stella berdiri. Opa, ada apa? Ayo ikutlah. Tak ayal, meskipun bingung Stella mengikuti juga mereka. Sebenarnya Cindy sudah sembuh dan bisa berjalan kembali. Namun Bayu bersikeras agar Cindy menggunakan kursi roda dulu. Setidaknya sampai ke parkiran dulu. Mereka pergi dengan 2 mobil. Dengan Stella yang mengikuti di belakang. Tidak pulang ke rumah, namun ke rumah keluarga Aprilia. Rumah Apko dan Liana. Karena Cindy mendengar kalau Aprilia sudah pulang dari rumah sakit kemarin. Won, boleh saya bertemu Aprilia? Cindy sampai di depan pintu rumah Vishal yang tak terkunci dan malah terbuka lebar. Liana dan Adriana menoleh ke arah pintu, di mana kedua wanita berbeda usia datang bertamu. Dan di belakang mereka ada Abram serta Bayu. Tuh Cindy. Sambil tergopoh, Liana menemui Cindy dan menuntunnya untuk segera masuk ke dalam. Sedangkan Stella, meski tidak suka dengan keluarga ini, namun masih mau mengantar Cindy kemari. Terdapat beberapa koper besar di sudut-sudut ruangan. Apko dan Antonio ikut menyambut tamu mereka. Meski keluarga Rohichan ini merasa ada yang tak beres. Apalagi Cindy perasaannya berubah menjadi kacau. Lah takut keberadaan Antonio dan Adriana di rumah ini adalah pertanda tak baik bagi mereka. Mari masuk ibu. Pak, hati-hati lantainya licin. Baru selesai dipel. Cindy tersenyum. Ia terharu melihat Liana yang masih memperlakukannya baik dan tak berubah sedikitpun. Kemudian mereka pun duduk di sofa melingkar di ruang tamu ini. Cindy ingat ini adalah tempat ketika dia melamar Aprilia dulu. Sedangkan Bayu duduk di dekat Cindy. Dan Abram berdiri di belakangnya. Kedatangan keluarga besar Rohichan ini terlihat sangat kontras dengan isi rumah Apko yang sederhana. Seperti keluarga Yasraichan melamar Anjali buat Rahul dalam film Kabikushi Kabigam, tapi sayangnya, Rahulnya sedang dipenjara dan Anjali yang hamil muda sedang berduka. Perhatian Cindy tertuju pada Adriana. Dia tahu ketika di rumah sakit kemarin, Adriana ikut memarahi Boril. Liana mengikuti arah pandang Cindy, kemudian dia memperkenalkan Adriana yang duduk di sampingnya. Bu, Pak, perkenalkan ini adalah Ibu Adriana. Ibu kandung Aprilia. Cindy mengangguk lalu tersenyum. Iya, saya tahu kita pernah bertemu di rumah sakit. Meski memasang wajah yang masih tersirat kesedihan, namun Adriana mencoba bersikap ramah pada besannya ini. Calon mantan besan tepatnya. Dengan mengulurkan tangan pada Cindy bergantian dengan Bayu. Adriana Kasano. Keduanya lalu berjabat tangan sebentar. Saya percaya kalau Anda adalah ibu kandung Aprilia. Wajah kalian mirip. Walau saya terbiasa menganggap Liana adalah ibunya. Tentu, saya paham Nyonya. Ucap Adriana. Dan jasa Ibu Liana yang sudah membesarkan Aprilia selama 20 tahun ini, tidak akan pernah tergantikan. Cindy menganggukkan kepalanya lagi. Mencoba mengedarkan pandangannya mencari sang menantu. Mana Aprilia? Dia sudah baikan kan? Ibu mau bertemu dengan Aprilia. Tanya Liana yang dibalas dengan anggukan antusias dari Cindy. Adriana yang kurang menyetujui ucapan Liana tersebut lalu menyentuh tangan Liana seolah tidak mengizinkan Cindy untuk bertemu dengan putri mereka. Nggak apa-apa ibu, Cindy ini sangat menyayangi Aprilia seperti kita.
Seolah tahu dengan apa yang ingin dikatakan oleh Adriana, Liana mencoba meyakinkan kepada kedua orang tua kandung Aprilia bahwa Cindy tidak akan menyakiti putri mereka. Saya akan panggilkan Aprilia sebentar. Biar aku aja yang panggil. Kali ini Stella yang berbicara. Dia mengajukan dirinya untuk memanggil Aprilia karena ada satu hal yang ingin dia tanyakan kepada sahabatnya itu tentang kenapa ayahnya dipenjara tanpa sepengetahuan dirinya. Kenapa papa bisa masuk penjara? Aprilia menoleh ke arah pintu ketika mendengar ada seseorang berbicara dari sana. Dia yang sedang duduk bersender di atas ranjangnya sambil menulis di atas buku itu, tak menjawab pertanyaan Stella. Dia hanya menaruh bukunya, lalu turun dari ranjang. Sempat-sempatnya istirahat sedangkan papa aku masuk penjara. Stella masuk ke dalam kamar Aprilia yang dulu dia sering datang kemari. Dia lalu berdiri di depan mantan sahabatnya itu. Wajah Aprilia sedikit pucat dan Stella sedikit terkejut lalu mengerutkan keningnya. Melihat beberapa lebam di leher serta lengan Aprilia yang mulai berwarna ungu samar, terlihat jelas oleh Stella. Kamu luka. Aprilia tersenyum tipis. Rupanya Stella masih mengkhawatirkannya, setidaknya masih bertanya kepadanya tentang keadaan dirinya. Sedangkan Stella lalu menyadari pertanyaannya barusan. Seharusnya bukankah dia marah kepada Aprilia? Tapi entah kenapa melihat Aprilia terluka ada sedikit rasa khawatir di hatinya. Namun buru-buru dia menguasai diri. Kedatangannya kemari bukan untuk peduli dengan keadaan ibu tirinya tersebut. Rasanya udah lama banget ya kita gak ngobrol, ucap Aprilia. Sedangkan Stella tersenyum sinis. Perbuatan kamu yang bikin kita kayak gini. Aprilia lalu menganggukkan kepalanya membenarkan apa yang diucapkan oleh Stella. Dia lalu duduk di atas sofa besar nan halus yang ditaruh di bawah jendela. Sofa itu baru saja didatangkan kemarin oleh Antonio. Karena Aprilia menolak dibawa ke rumah orang tua kandungnya dan memilih untuk istirahat di sini saja. Maka demi kenyamanan putrinya mereka lalu memberi sebuah sofa besar untuk Aprilia duduk beristirahat di bawah jendela. Duduklah. Stella tak mengindahkan tawaran sahabatnya tersebut, dia masih berdiri sambil menunggu jawaban dari Aprilia. Kamu ingat nggak dulu kita pernah bicara tentang masa depan kan? Seandainya kita menikah, maka kita harus nikah bareng dan hamilnya juga bareng. Stella sedikit terkejut dengan ucapan Aprilia barusan. Sedangkan Aprilia tersenyum mengingat masa-masa persahabatan mereka dulu yang terjalin sejak duduk di bangku SD. Tentu persahabatan mereka lebih dekat dari saudara dan telah banyak hal-hal yang dilalui oleh mereka bersama sampai merencanakan masa depan bersama. Dan kita pernah berencana untuk menjodohkan anak-anak kita ketika besar nanti. Supaya kita masih bisa temenan terus, dan jadi besan. Tapi ternyata takdir jodoh itu hicu ya. Kita bukannya besanan tapi malah jadi ibu sama anak tiri. Stop Vi. Kita lagi gak ngebahas masa lalu. Dan masa depan yang kamu bicarakan itu sudah kamu rusak sendiri. Ya, aku merusaknya. Aku hamil anak papamu. Aprilia lalu memandang tajam Stella. Adikmu? Stella tersenyum kembali. Oh ya, yakin anak papa. Seharusnya anaknya Dion. Ucap Aprilia telak yang membuat Stella tambah terkejut. Namun belum sempat dia berbicara, Aprilia meneruskan kembali kata-katanya. Tapi gimana dong? Papa kamu menyelamatkan aku dari jebakan Dion yang ngasih aku obat perangsang pada saat pesta pernikahan Pak Hartawan waktu itu. Stella mengerutkan keningnya mencoba mencari kemana arah pembicaraan Aprilia. Dion suka sama aku sejak masih pacaran sama kamu. Apa? Dan Aprilia pun bercerita pada Stella tentang pembicaraannya dengan Dion di atap kampus waktu itu. Tumben nyariin. Kangen iya. Kenapa sih kalian putus? Apa salah Stella? Oh, jadi gue harus putus dulu sama temen lo itu. Baru lo mau nemuin gue.
Tahu gitu dari dulu aja. Sini, duduk. Dion menepuk pahanya meminta Aprilia duduk di situ. Jangan gila Dion. Aku kesini buat minta kamu balikan lagi sama Stella. Kamu gak mikirin perasaan dia. Dia sedih banget kamu tinggalin Yon. Kamu gak bisa seenaknya gitu dong main tinggalin gitu aja. Dion yang sudah berubah serius, lalu bangkit berdiri hingga kini mereka berhadapan. Gue mau balikan sama dia tapi dengan satu syarat. Aprilia menahan kegeraman di hatinya. Dia tahu akal licik apa yang akan diucapkan pria yang selama 3 tahun berpacaran dengan Stella, juga kerap menggodanya. Dion maju selangkah lalu berbisik pada Aprilia. Lo harus jadi pacar gue. Aprilia mendorong dada Dion karena marah.